Sistem pengapian adalah komponen penting yang berfungsi untuk memicu atau membangkitkan api di dalam ruang bakar mesin. Sistem pengapian juga berfungsi untuk mengatur waktu pembakaran pada setiap silinder mesin mobil. Berdasarkan cara kerjanya, sistem pengapian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sistem pengapian konvensional. Di sini ada koil pengapian. Untuk koil pengapian ada dua tipe, yaitu tipe internal resistor dan eksternal resistor. Ini yaitu tipe internal resistor, bisa dilihat dari terminalnya yang kelihatan dari luar ada 3, 1, 2, 3. Untuk yang tipe eksternal itu cuma ada 2. Ya, terus untuk fungsi koil sendiri yaitu untuk melipat gandakan tegangan listrik dari baterai yang semulanya 12 volt menjadi 25.000 volt. Selanjutnya yaitu ada kabel tegangan tinggi. Untuk kabel tegangan tinggi yaitu fungsinya menyalurkan tegangan tinggi dari koil pengapian menuju ke distributor. Lalu untuk standarnya yaitu kabel tegangan tinggi tidak boleh memiliki tahanan lebih dari 25 k ohm. Ya, selanjutnya di sini ada distributor. Fungsi dari distributor sendiri sesuai namanya yaitu distributor, yaitu menyalurkan tegangan tinggi dari koil menuju ke busi, 4 busi. Nah, di dalam distributor ini terdapat komponen-komponen lain seperti platina. Selanjutnya di sini ada kabel busi. Kabel busi yaitu fungsinya untuk menyalurkan tegangan dari distributor menuju busi supaya busi bisa memercikan bunga api. Di dalam sini ada busi. Fungsi busi yaitu memercikan bunga api pada saat langkah kompresi guna untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi governor advancer dan vacuum advancer. Governor advancer atau rotor berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan pertambahan putaran mesin. Kemudian vacuum advancer yaitu berfungsi untuk memundurkan atau memajukan saat pengapian pada saat beban mesin bertambah atau berkurang. Platina yaitu berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan arus dari kumparan primer koil pengapian ke massa. Kemudian sudut duel yaitu sudut lamanya atau waktu lamanya celah platina menutup. Untuk pemeriksaan sistem pengapian konvensional yaitu yang pertama kita memeriksa ignition coil. Yang pertama kita melakukan pengukuran tahanan balas resistor menggunakan avometer. Untuk pengukuran kita menggunakan avometer yang telah disetting ke ohm. Karena ini avometer yang bertipe digital, jadi kita tidak perlu mengkalibrasi. Pengukurannya yaitu kita jarum positif ditancapkan ke terminal positif, sedangkan untuk jarum negatif di terminal B. Di sini untuk hasilnya memang berubah-ubah, namun kita tunggu sampai paling tidak dia berada di hasil yang paling sering muncul. Untuk hasil yang sering muncul yaitu di sini 1,1. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan pengukuran tahanan koil primer. Untuk pengukurannya sendiri yaitu jarum positif AVO dengan jarum negatif AVO kita colokkan ke sini. Ini untuk jarum positif ke terminal positif koil dan jarum negatif ke terminal negatif koil. Kita tunggu sampai tenang. Ya, di sini untuk hasilnya yaitu 2,2 ohm dan standarnya yaitu 1,5 sampai 1,9 ohm. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran tahanan koil sekunder. Untuk pengukurannya sendiri yaitu sama menggunakan avometer ohm. Untuk pertama-tama kita kabel tegangan tingginya kita cabut.
pengukurannya, yaitu jarum negatif kita tancapkan ke terminal B, sedangkan jarum positif kita tancapkan ke dalam sini. Untuk hasilnya yaitu 12,01 kilo ohm, dan di sini untuk standarnya yaitu 13,7 sampai 18,5 kilo ohm. Selanjutnya yaitu memeriksa distributor. Pertama kita memeriksa tutup distributor. Dari kemungkinan terdapat keretakan jika karbon terbakar atau terminal berkarat. Pertama kita copot dulu. Kita bisa lihat di sini untuk terminalnya sudah agak retak, terus untuk bagian dalamnya juga agak kotor, perlu dibersihkan. Terus selanjutnya yaitu pemeriksaan terminal tegangan tinggi. Untuk pemeriksaannya yaitu kita bisa kita lihat untuk terminalnya masih bagus, terminal tidak berkarat ya, terminalnya masih standar. Selanjutnya yaitu kita periksa kondisi rotor. Untuk rotor pemeriksaannya yaitu periksa dari kemungkinan retak, terdapat sisa-sisa karbon dan terbakar atau terminal berkarat. Kita periksa dulu di sini. Untuk rotornya tidak ada retak, terus tidak ada berkarat juga, tapi sedikit kotor, perlu dibersihkan simpulannya. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan permukaan poros knob. Periksa dari kemungkinan aus. Kita periksa dari kemungkinan aus. Ya, bisa dilihat untuk porosnya di sini masih bagus dan tidak ada arus. Jadi selanjutnya kita pasang kembali. Pastikan pas dan masuk, jangan dipaksa kalau tidak bisa masuk. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan kerja centrifugal advancer. Untuk spesifikasinya yaitu saat diputar rotor akan kembali ke posisi semula. Kita melakukan pemeriksaan di sini. Ketika diputar apakah dia akan kembali? Ya. Setelah diperiksa, rupanya rotor kembali ke posisi semulanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi kerja centrifugal advancer sesuai dengan spesifikasi dan masih bagus. Selanjutnya yaitu kita memeriksa kerja vacuum advancer. Untuk spesifikasinya yaitu membran harus bergerak apabila dihisap. Untuk menghisapnya itu dari sini, tetapi karena susah kita bisa menghisapnya dari sini.
Perhatikan apakah membrannya itu bergerak atau tidak saat dihisap. Ya, rupanya membran tidak bergerak saat dihisap, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi kerja dari vakum advancernya sudah cukup. Yang ketiga itu memeriksa celah platina. Pertama kita pemeriksaan celah platina, standarnya itu 0,45 mm. Sebelum kita menyetel celah platina, pertama kita topkan dulu ke top 1. Tanda-tandanya itu rotor menghadap ke busi nomor 1 ataupun 2. Baru kita bisa mulai mengukur celah platina menggunakan obeng min dan plus juga feeder gauge. Ini dimulai. Sekarang kita ukur 0,45. Masih kurang, kita kendorkan lagi. Sudah pas. Selanjutnya setelah menyetel celah platina, kita akan memeriksa kondisi platina. Standarnya itu platina memercikan bunga api ketika membuka. Mari kita pastikan. Tidak memercikan bunga api, kemungkinan karena celahnya masih belum benar. Di sini ada koil pengapian. Untuk koil pengapian ada dua tipe, yaitu tipe internal resistor dan external resistor. Ini yaitu tipe internal resistor, bisa dilihat dari terminalnya yang kelihatan dari luar ada 3, 1, 2, 3. Untuk yang tipe eksternal itu cuma ada 2. Ya, terus untuk fungsi koil sendiri yaitu untuk melipat gandakan tegangan listrik dari baterai yang semulanya 12 volt menjadi 25.000 volt. Selanjutnya yaitu ada kabel tegangan tinggi. Untuk kabel tegangan tinggi yaitu fungsinya menyalurkan tegangan tinggi dari koil pengapian menuju ke distributor. Terus untuk standarnya yaitu kabel tegangan tinggi tidak boleh memiliki tahanan lebih dari 25 ohm. Ya, selanjutnya di sini ada distributor. Fungsi dari distributor sendiri sesuai namanya yaitu distributor, yaitu menyalurkan tegangan tinggi dari koil menuju ke busi, 4 busi. Nah, di dalam distributor ini terdapat komponen-komponen lain seperti platina. Selanjutnya di sini ada kabel busi. Kabel busi yaitu fungsinya untuk menyalurkan tegangan dari distributor
menuju busi supaya busi bisa memercikan bunga api. Di dalam sini ada busi. Fungsi busi yaitu memercikan bunga api pada saat langkah kompresi guna untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi governor advancer dan vacuum advancer. Governor advancer atau rotor berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan pertambahan putaran mesin. Kemudian vacuum advancer yaitu berfungsi untuk memundurkan atau memajukan saat pengapian pada saat beban mesin bertambah atau berkurang. Platina yaitu berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan arus dari kumparan primer koil pengapian ke massa. Dan sudut duel yaitu sudut lamanya atau waktu lamanya celah platina menutup.